pendatar dikit? Enggak. Pas Bu. Ya, Mas. Mungkin Ibu perkenalan dulu diri Ibu kayak secara singkat lah. Ya, mungkin udah pada tahu kali ya. Saya Indraswari Kusumaningtya, biasa dipanggil Ari. Alumni dari sini juga, Teknik Mesin. Saya angkatan 97. Kemudian begitu lulus ya sudah langsung jadi dosen di sini. Dulu cewek di angkatan Ibu ada berapa banyak, Bu? Angkatan saya 5 orang. Tapi yang sampai lulus 4. Yang satu kebetulan saya tidak tahu alasannya, tapi kemudian meninggalkan kampus. Terus waktu pertama kali ada kepikiran untuk jadi dosen itu gimana, Bu? Awalnya kan waktu Ibu jadi mahasiswa berarti belum ada kan, Bu, dosen cewek? Sudah ada waktu itu. Ada satu dosen cewek sebelum saya tuh Bu Endang. Bu Endang Rukmini itu senior sekali lah, mungkin kalau angkatannya mungkin seangkatan Pak Purnomo, Pak Subagio Sepuh itu. Terus sebelum itu, sesudah Bu Endang itu ada Bu Rini Darmastiti. Bu Rini kan sekarang di teknik industri, tapi sebelumnya beliau sebetulnya dosen teknik mesin. Baru setelah teknik industrinya buka, kemudian Bu Rini pindah ke teknik industri untuk membantu. Kalau saya sendiri sih dulu kenapa mau jadi dosen, mungkin pilihan ya, artinya tuh menimbang opsi sih. Waktu itu sempat juga terpikir ke industri, tapi mungkin pengalaman ketika kerja praktek itu membuka wawasan. Kemudian saya tahu situasi di industri sehari-hari tugasnya ngapain. Kemudian saya menimbang kayaknya saya nggak enjoy dengan itu gitu istilahnya ya. Memang tantangannya ada, tapi terus saya pikir ya kayaknya saya lebih suka di kampus. Jadi cukup dipertimbangkan sih, nggak tuh sekedar langsung masuk jadi dosen, enggak, tapi karena saya ada pilihan-pilihan yang sempat saya pertimbangkan. Tuh Ibu jadi dosen sendiri itu kayak ibaratnya ya di dunia kerja lah, di dunia perteknik mesinan itu kayak ada gender bias gitu nggak sih, Bu, terhadap cewek? Saya nggak merasa sih. Mungkin kalau kemudian dikatakan ada disadvantage itu enggak. Secara kesempatan tetap sama. Artinya kalau untuk dosen itu kan kesempatan itu kan berarti kesempatan belajar luar negeri, kesempatan riset, kesempatan bimbing, mungkin kesempatan proyek itu sama. Jadi kalau di dunia akademis khususnya di sini ya nggak terasa sih seperti itu. Kalau misalnya seseorang diberi penugasan misalnya itu untuk putra maupun putri, saya pikir tetap sama. Saya nggak bisa mengatakan apakah itu berlaku umum di industri, apakah juga seperti itu, enggak. Kalau untuk di sini enggak ada gender bias. Kalau dari Ibu pribadi kayak menyarankan nggak untuk mahasiswa cewek teknik mesin tuh ada yang ya minimal jalur akademisi juga lah, kayak melanjutkan Ibu gitu, kayak jadi dosen atau masuk tim riset apa nggak kerja di industri aja? Ibu menyarankan seperti itu atau tetap suka-suka orangnya aja gitu? Saya tetap akan mengembalikan ke masing-masing. Akan bagus kalau ada yang ingin meneruskan jadi dosen, karena terus terang mencari seseorang yang ingin jadi dosen zaman sekarang itu susah. Tidak sangat banyak orang yang melamar, dan kalaupun misalnya ada kan kadang-kadang kita juga secara seleksi tidak semuanya memenuhi syarat administratif maupun akademisnya. Tetapi saya pribadi menghindari untuk membujuk seseorang ayolah jadi dosen gitu enggak, karena saya ingin siapapun yang lulus dari sini, baik dia mahasiswi yang lulus ya seperti saya dulu punya opsi yang dipertimbangkan sendiri, sebenarnya inginnya apa sih gitu, yang akan bisa Anda jalani dengan enjoy itu apa gitu. Saya menimbang tidak masuk industri karena saya setelah mengalami KP saya merasa saya tidak enjoy di sana. Tapi apakah itu berlaku untuk setiap orang saya bujuk, ayo jadi dosen saja? Enggak, karena setiap pilihan kan ada konsekuensinya ya.
Nah, konsekuensi itu sesuatu yang harus kita siap menjalani gitu. Di industri ada konsekuensi positif dan negatif, jadi dosen pun ya ada konsekuensi positif dan negatif. Jadi itu silakan masing-masing. Saya tidak akan bujui misalnya gitu. Bu, KP dulu di mana, Bu? Saya dulu di perusahaan kertas. Saya nggak tahu apakah sekarang masih buka ya, karena perusahaan kertas juga banyak yang sudah mulai tutup atau merger. Itu dulu di Probolinggo, namanya pabrik kertas Lecas. Kelihatannya terakhir dia diakuisisi Ciwikimia, tapi saya nggak terlalu yakin. Di pilihan konsentrasi sendiri kenapa Ibu di apa tuh namanya mekanika terapan? Ibaratnya kan ya dosen lain kayak Pak Made gitu kan, itu kan kayak otomotif buat yang cowok banget gitu loh. Terus Ibu kenapa malah ke bagian ini gitu? Saya waktu S1 itu sangat tertarik ke kendaraan. Jadi saya ngambil, sempat ketemu Pak Narjo nggak ya? Udah nggak sempat ketemu Pak Narjo ya. Pak Narjo itu dulu dosen teknik kendaraan, dan saya ikut mata kuliah beliau teknik kendaraan. Saya senang sekali. Secara mekanika ada, secara energi ada. Kemudian saya ngambil tugas akhir teknik kendaraan, dapat pembimbingnya Pak Narjo almarhum. Nah, waktu itu harapan saya seperti yang Anda bilang, masuknya otomotif dan lain-lain. Sama Pak Narjo dikasih tugasnya apa coba? Becak. Karena waktu itu ada proyek yang hampir sama dengan beberapa bulan lalu, yaitu becak listrik. Jadi pusat studi transportasinya UGM itu punya proyek becak listrik. Pak Narjo dulu punya proyek mendesain becak, kemudian saya diminta untuk bantu di situ. Nah, bantunya apa? Ya bantunya secara teknik kendaraan. Jadi teknik kendaraan becak itu apa sih? Ya diminta untuk melihat secara stabilitas bagaimana. Kalau desainnya diubah dari desain becak tradisional menjadi desain becak yang punya listrik, kemudian ada pengaruhnya enggak secara performa, katakanlah apakah sekarang jadi bisa naik tanjakan gitu saya. Karena pakai motor kan jadi lebih mampu gitu ya, nah hal-hal seperti itu. Jadi waktu itu memang teman-teman saya juga ketawa, oh susah-susah masuk teknik kendaraan disuruh saya becak. Tapi untuk saya ya itu, jadi ternyata menarik juga ya. Jadi kendaraan apapun nggak harus canggih gitu istilahnya, nggak harus mobil, truk apa. Becak pun ternyata bisa dianalisa sebagai sebuah kendaraan gitu. Terus kalau untuk studi lanjutnya S2 S3 sendiri Bu gimana? Studi lanjut S2 saya awalnya ingin ke otomotif. Saya dulu mendaftar di 2 tempat, satu di Swedia. Swedia itu ada sebuah universitas alma maternya Pak Made juga S2, yaitu Chalmers. Saya mendaftar otomotif di situ. Satu lagi saya daftar ke TU Delft di Belanda. Saya mengambilnya Transportation Technology. Dua-duanya keterima, tapi akhirnya saya milih di Belanda. Kemudian setelah masuk ke situ, yang awalnya saya ingin otomotif ternyata agak berbelok ke Transportation Technology-nya itu lebih ke arah conveyor system. Nah, conveyor system itu membuka arah ke dynamics ternyata. Karena ketika kita bicara conveyor itu ada elastisitas, kemudian kalau ada perubahan beban maka elastisitas berubah. Nah, terus dari situ kemudian saya jadi masuk ke dynamics, melihat dinamika getarannya, dan akhirnya ya jadinya lebih mekanika terapan lagi, nggak sekedar otomotif tapi juga melihatnya dari sisi dynamicsnya bagaimana. Ternyata ya saya suka ke situ, dan itu membuka satu wawasan baru yang saya nggak tahu sebelumnya, yaitu terkait dengan logistik. Karena bed conveyor-nya kan dipakai untuk logistik. Jadi ternyata ketika saya balik ke sini itu ada gunanya, karena saya jadi paham teknik industri. Teman-teman teknik industri sini kan bicara logistik, bicara supply chain. Saya dapat itu juga ternyata ketika S2, kemudian lanjut S3. Kemudian S3 saya bukan transportasi conveyor untuk barang, tetapi untuk orang. Jadi conveyor untuk manusia. Nah, ada manfaatnya ternyata setelah balik ke sini, karena saya nggak hanya nyambung ke teknik industri, teknik mesinnya, tapi juga jadi bisa bantu teman-teman teknik industri karena ada wawasan juga ke sana. Oh, ya udah sekarang bahasnya yang lebih santai dikit ya Bu. Oke, lebih santai. Kayak menurut
kayak pandangan ibu tentang cewek-cewek yang ada di industri sekarang, teknik industri ya maksudnya. Teknik industri? Kan dia kan banyak tuh ceweknya beda sama mesin kan. Nah, itu tuh menurut ibu tuh gimana? Mereka kan kayak ya lebih dandan, lebih cantik lah. Yeah. Nah, kalau menurut ibu tuh kayak bedanya sama zaman dulu tuh gimana bu? Teknik industri itu buka tahun 98. Saya masuk tahun 97. Jadi teknik industri buka 1 tahun setelah saya masuk, dan di situ langsung ada kehebohan baru gitu ya, karena di angkatan saya cuma masuk 5, terus tahun berikutnya masuk sekitar nggak tahu berapa, mungkin 20 lebih gitu. Dan langsung ya kayak Anda bilang, rasa beda auranya departemen. Kalau Anda sekarang masuk sudah sama-sama dengan teknik industri, saya ngalami masa ketika teknik industri belum ada. Nah, ada sisi positifnya kalau saya bilang, karena kemudian setidaknya apa coba, teman-teman cowok-cowok saya teknik mesin langsung pada lebih jaga penampilan. Karena tiba-tiba banyak cewek gitu, jadi nyari teman-teman cewek nggak harus ke kedokteran, tapi di kampus yang sama sudah ada. Jadi terus lebih jaim. Wah, jadi ada sisi positifnya kalau saya bilang dari situ. Kemudian kalau apakah antara cewek mesin dengan cewek industri berbeda, ya jelas dari sisi karakter beda. Karena cewek-cewek di mesin itu secara umum mungkin dibilang tidak modis juga tidak, mereka memperhatikan juga mungkin fashion gitu, tapi nggak sangat gitu istilahnya ya. Jadi kalau anak mesin cewek yang sampai dandan, make up itu nggak, karena mau make upan habis itu masuk bengkel ngapain gitu kan. Jadi memang beda gaya gitu. Tapi saya pikir ada sisi positifnya. Apalagi setelah masuk sekarang, setelah teknik mesin dan teknik industri udah lama bareng gitu, mulai kelihatan bahwa ada celah-celah di teknik mesin yang anak mesin memang nggak belajar, terus di industri bisa nutup. Saya pikir kalau saya perhatikan kayak lomba-lomba yang Bima Sakti, Arjuna, kan ada sisi yang sangat mechanical, ada sisi yang kemudian manajemen, ada bisnis. Nah, mereka nyambung gitu. Jadi bagus juga gitu kan. Jadi Anda nggak harus nyebrang ke sisi timur jalan untuk mendapatkan manajemen, bisa dibantu oleh teman-teman industri. Kan mahasiswa sekarang tuh menjadi orang yang seperti apa gitu lah. Gini, mungkin ketika nanti Anda lulus, saya banyak mendengar bahwa ilmu yang diperoleh di kampus itu ternyata banyak nggak kepake. Karena kemudian Anda ternyata mengerjakan hal-hal yang loh kok di kampus saya nggak diajari itu. Berarti misalnya, wah matematika ternyata nggak perlu dulu nih kayaknya, karena toh kan kita nggak nguplok-nguplok matematika. Nah, coba kalau saya sih mikirnya gini, pendidikan itu bukan ngajari Anda untuk jadi tukang. Pendidikan itu untuk membuka wawasan, mengajari pola pikir, dan memberikan Anda dasar ilmu, bukan semua ilmu. Tapi ketika Anda punya dasar ilmu, Anda punya wawasan, dibukakan pola berpikir yang sistematis, maka apapun yang akan Anda temui di dunia kerja Anda nanti, itu Anda punya modal untuk Anda gali sendiri lebih lanjut. Kalaupun misalnya tidak semua ilmu di teknik mesin Anda terapkan, karena toh ya Anda nggak tahu Anda mau lulus kemana kan, tapi Anda punya modalnya. Kalaupun misalnya ada yang belum pernah sama sekali Anda punya ketika di kuliah, tapi Anda punya modal cara belajar, cara berpikir, Anda punya modal ilmu dasarnya, sehingga Anda kejar sendiri. Memang nggak mungkin 4 tahun tuh Anda tahu segala, kemudian masuk ke dunia kerja langsung bisa, tapi Anda dibekali. Nah, itu yang mungkin perlu untuk pola pikirnya itu. Saya cenderung untuk mengatakan Anda tidak perlu punya IP 4, Anda tidak harus lulus cum laude gitu ya. Tetapi ketika bekal-bekal ini sudah Anda pegang, Anda mau kemanapun pasti bisa. Terima kasih deh Bu. Ya, dan selamat Hari Kartini juga untuk wanita. Terima kasih. Selamat Hari Kartini. Semoga makin banyak wanita-wanita hebat seperti Ibu di Amin. Indonesia ini. Amin ya Allah.